Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini masih bersama saya Agus Dwianto dalam kegiatan pembelajaran yaitu tentang analis data tim series. Tentunya teman-teman yang belum tahu tetap disimak terus, atau yang belum mengerti videonya step by step yang akan saya jelaskan. Nah, sekarang kita lihat apa itu definisi data tim series. Nah, kali ini akan saya jelaskan yaitu tim series kumpulan kejadian-kejadian masa lalu yang dirangkum menjadi satu deret waktu sehingga menghasilkan data yang dapat dilihat dari periode ke periode. Sedangkan tim series serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu dicatat secara teliti menurut urut-urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Buat teman-teman semuanya, sampai sini disimak ya setiap slide-slide yang akan saya jelaskan. Jadi di sini dapat ada beberapa istilah-istilah definisi dari tim series buat teman-teman semuanya bisa dipahami itu, karena setiap data tapi pasti tujuannya pun sama. Dalam data tim series nanti kemudian disusun sebagai data statistik itu seperti apa. Nah, sedangkan data tim series itu yang paling pertama ialah unsur waktu, itu paling pertama. Nah, dan yang untuk kedua itu adanya suatu event atau suatu kejadian. Selanjutnya dari event atau kejadian tersebut, selanjutnya dari event atau kejadian tadi itu nanti akan dikumpulkan setiap datanya, kemudian dianalisis dari setiap waktu ke waktu. Jika nilai variabel atau besarnya, ini pada slide kedua, gejala peristiwa dalam lutut waktu dari serangkaian waktu diberi simpul Y dan Y2, dan waktu pencatatan nilai variabel atau peristiwa itu diberi simbol X. Perlu dipahami sampai sini. Maka dari sini runtut waktu dari nilai variabel Y dapat ditunjukkan oleh persamaan Y sama dengan Fx. Artinya besaran nilai dari variabel Y tersebut tergantung pada waktu terjadinya peristiwa itu. Nah, jadi di sini simbol Y itu menjadi lambang atau melambangkan suatu peristiwa atau kejadian, atau yang dimaksud gejala yang terjadi. Sedangkan untuk simbol X sendiri itu melambangkan waktu dari terjadinya tersebut. Dari data tim series terdapat 4 komponen tim series. Yang pertama ialah tren. Tren ini adalah data tim series yang terjadi apabila terjadi kenaikan atau penurunan dari angka kejadian dari waktu ke waktu. Contohnya itu bisa seperti pertumbuhan penduduk, dan biasanya di suatu wilayah itu buat rekan-rekan terjadi suatu kecenderungan peningkatan jumlah suatu penduduk dari waktu ke waktu. Dan untuk yang kedua adalah variasi siklis. Di slide bisa dibaca. Variasi siklis ini terjadi bila mana suatu data dipengaruhi oleh fluktuasi dan agak lebih teratur, dan dia tidak teratur dan tapi agak teratur gitu. Nah, sedangkan pergerakan siklus itu terjadi yaitu pola deret waktu yang terjadinya perulangan setelah periode waktu tertentu. Ini contohnya ya. Contohnya itu jumlah pasien di salah satu rumah sakit biasanya akan cenderung sangat meningkat pada saat waktu lebaran. Kenapa? Karena pada saat suatu lebaran itu, nah biasanya itu dari masyarakat guys ya, itu banyak yang mengkonsumsi makanan, nah yang akhirnya itu dapat berdampak pada kesehatannya. Intinya banyak makan lah kayak gitu intinya. Nah, dan sedangkan lebaran itu terjadi pada setiap tahunnya.
tapi pergerakannya tidak harus terjadi pada waktu tertentu. Nah, sedangkan Lebaran itu terjadi bisa saja di bulan Mei, bisa di bulan Juni, nah dan bisa di bulan Juli atau seterusnya seperti itu. Sehingga ini termasuk dalam variasi siklis. Dan yang ketiga yang dimaksud adalah variasi musim. Variasi musim sendiri itu terjadi apabila mana data atau angka yang dikumpulkan menjadi suatu deret yang dipengaruhi oleh suatu faktor musiman. Jadi buat teman-teman dipahami, pergerakan musiman sendiri pergerakan yang sangat teratur. Yang dimaksud itu naik turunnya itu terjadi pada waktu sangat tertentu di waktu yang sama. Nah, seperti contoh itu kayak seperti kejadian DPD. Biasanya angka kejadian dari DPD itu guys, itu akan naik saat musim peralihan atau musim dimana musim pancaroba, yaitu antara bulan Februari atau sampai bulan April, dan setiap tahun itu pun juga akan terjadi peningkatan di situ tuh. Nah, di waktu-waktu tersebut akan selalu meningkat. Nah, itu akan masuk dalam variasi musiman. Buat teman-teman dipahami. Dan yang terakhir itu adalah variasi yang tidak tetap atau irregular. Dan untuk variasi yang tidak tetap, terjadinya suatu pergerakan atau variasi data atau yang muncul itu secara sporadis, sifatnya karena perang, bencana alam gitu, seperti terjadi yang sekarang kayak wabah virus corona. Terus seperti peningkatan yang signifikan angka kayak gitu ya, angka kematian itu banyak banget karena wabah corona kayak gitu. Jadi buat teman-teman seperti terjadinya itu sangat melonjak gitu. Nah, dan sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kegunaan dari data time series tersebut. Kegunaan yang pertama ialah diketahuinya pola perkembangan suatu peristiwa kejadian atau variabel, misalkan jumlah peserta KB, jumlah penduduk, ataupun jumlah penderita suatu penyakit dan sebagainya lain. Dan yang tujuan untuk yang kedua yaitu dapat meramalkan itu bukan maksudnya dukun atau praktisi ya, tapi dapat meramalkan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau forecasting. Untuk melakukan forecasting bisa menggunakan data trend. Dari maksud meramalkan peristiwa tersebut itu atau di masa yang datang ini, dalam meramalkan ya ini tapi di sini jangan salah, ini meramalkan bukan sama kayak yang paranormal diramalkan. Jadi teman-teman jangan serius-serius amat kalau belajar itu, tapi kena gitu ya. Jadi kita simple tapi mudah kena seperti itu. Karena ramalan di sini artinya kita itu menggambarkan atau memprediksi suatu kejadian tersebut di masa datang, atau perkiraan suatu kejadian di masa datang lah intinya. Sedangkan forecasting itu biasanya digunakan oleh suatu instansi ketika pada waktu untuk menyusun rencana suatu pekerjaan atau progres ke depannya, atau juga bisa seperti rumah sakit untuk menyusun suatu rencana yang sangat strategis dalam menentukan suatu misi visi pada masa 5 tahun yang akan datang. Dan sekarang kita coba untuk mengambil suatu contoh di rumah sakit. Misalkan itu rumah sakit A ingin membuat suatu layanan yang sangat baru dan ingin suatu layanan itu dikembangkan. Nah, dan untuk menentukan layanan yang paling tepat yang akan dikembangkan, tentunya dari pihak rumah sakit itu harus melihat bagaimana suatu dari kebutuhan pasar tersebut. Nah, dari situ pihak rumah sakit akan melakukan analisis itu pun juga melihat situasinya terhadap feedback ke internalnya rumah sakit sendiri maupun terhadap eksternal yang ada di lingkungan sekitar rumah sakit. Nah, dan sekarang kita ingin lihat faktor-faktor yang eksternal itu apa aja seperti itu. Faktor eksternal yang bisa kita lihat adalah yang pertama itu pertumbuhan jumlah penduduk.
yang ada di wilayah sekitar rumah sakit. Nah, di situ rumah sakit nanti akan melihat bagaimana data suatu pertumbuhan penduduk tersebut untuk masa 5 tahun ke belakang. Dan kemudian untuk yang kedua, berdasarkan dari data tersebut diperoleh lah intinya informasi sebagian dari penduduk, nah itu berada pada rata-rata usianya itu sangat produktif, dimana antara usia 20 sampai 45 tahun seperti itu. Nah, berarti jika si rumah sakit tersebut ingin membuat layanan sebuah transmisi layanan yang sangat baru, tentunya itu layanan apa sih yang akan dibuat oleh rumah sakit itu? Di sini tuh contohnya ya bisa saja layanan untuk ibu dan anak seperti itu. Nah, karena apa sih itu? Karena biasanya orang itu dalam usia produktif, akan tentu kalau dalam usia produktif itu bisa memiliki anak lah, itu contohnya. Itu dalam waktu yang sangat dekat. Nah, sehingga itu layanan yang tepat buat rumah sakit seperti itu. Dan bisa untuk dikembangkan ya seperti tadi layanan ibu dan anak kayak gitu. Dan selanjutnya untuk mengolah data tim series sendiri demi kegunaan forecasting untuk suatu peramalan. Nah, di sini terdapat beberapa metode yang perlu kita pahami. Dan yang pertama itu seperti metode semi refresh. Nah, metode ini dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan seperti analis regresi. Nah, dan yang kedua yaitu adalah metode dari moving average. Metode ini dilakukan dengan menghitung beberapa angka rata-rata dari suatu tim series. Dengan metode ini, data asli yang naik turun dapat kita buat lebih rata. Dan untuk yang ketiga ialah metode dari least square. Least square sendiri itu digunakan untuk mendapatkan penaksir koefisien regresi linier. Oke guys. Dan untuk sesi kali ini kita tentunya akan membahas tentang metode least square ya. Di sini least square saja nih buat teman-teman. Dan sekarang kita akan bahas forecasting dengan metode least square. Secara khusus analis tim square atau analis tim series dengan menggunakan metode least square dapat dibagi dalam dua kasus. Yang pertama ialah kasus data genap, dan yang kedua sendiri yaitu adalah kasus data ganjil. Itu perlu kita pahami. Dari persamaan regresi linearnya yang sederhana persamaannya adalah yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, yaitu dari nilai A sama dengan sigma Y dibagi N, sedangkan nilai B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Itu teman-teman rumusnya perlu dipahami betul. Nah, sedangkan Y sama dengan variabel dependent yang dicari nilai trennya. Nah, sedangkan X sendiri adalah variabel independen atau variabel bebas dengan menggunakan waktu atau bisa merupakan suatu unsur dari waktu. Nah, dan sekarang kita masuk ke session slide berikutnya, yaitu contoh soal. Berikut ini adalah data jumlah peserta dari KB dari tahun 2014 sampai 2020. Kita lihat dari setiap tahunnya ini, di sini terjadi suatu peningkatan ya, dari tahun 2014 sampai ke tahun 2020. Dari nilai tahun ke tahunnya itu disebut ada nilai data trends. Dengan contoh perhitungannya bahwa di sini tuh dari 2014 sampai 2020 itu adalah contoh data ganjil. Buat teman-teman perlu dipahami banget. Di sini kita cek jumlah dari tahunnya sendiri, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini data contoh sederhana yang ke-1. Itu perlu dipahami dulu tahunnya. Tahunnya di sini ada 7 tahun seperti itu. Berarti ini disebut data ganjil. Nah, cara untuk membuat perhitungan tren dari data ini, yang pertama yang harus kita lakukan itu, nah itu menentukan datanya ini, bahwa data ini genap atau ganjil kan.
Nah, dan yang berikutnya, jika data ini itu data ganjil, maka dari data ganjil ini kita cari titik tengahnya, atau dari setiap tahun ini data tengah dari tahun ini yang mana sih gitu, yang paling tengah gitu di antara tahun 2014 sampai 2020. Nah, yang bisa membagi dua data sama besar dari tahun tersebut. Di sini yaitu datanya yang menunjukkan tahun tengah yaitu 2017. Nah, di mana dia membagi sama besar antara 2014 sampai 2020. Misalkan dari 2014, 2015, 2016, sedangkan 2018, 2019, 2020. Nah, di antara tengah-tengahnya itu adalah 2017. Itu seperti di tabel saya tunjukkan ini. Nah, di sini sehingga untuk mencari nilai X, nah, jadi tahun ini itu kita akan konversi menjadi nilai angka hitung. Nah, bagaimana caranya itu? Dari tadi kita mencari titik tengahnya tadi, yaitu di angka atau di tahun 2017. Di sini 2017 kita jadikan pusat dari titik nolnya. Nah, sedangkan dari nilai 2014 sampai 2016 itu kita beri angka nilai -1, -2, -3 dari tahun 2016 sampai 2014. Dan begitu juga berikutnya dari tahun 2018 sampai 2020 atau yang ke bawah. Nah, di situ kita beri nilai angka 1, angka 2, angka 3 berurutan. Itu jumlah itu menentukan jumlah banyaknya. Misalkan terus ya, kita lanjutin terus, kita cari titik tengahnya seperti itu. Nah, dan berikutnya, step berikutnya itu yaitu kita mencari langkah nilai X kuadrat atau nilai X2 kecil itu loh. Nah, seperti itu ya guys ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, berarti dari data nilai X ini kita kuadratkan. Bagaimana sih caranya? Dari sini kita akan kuadratkan. Misalkan -3 menjadi 9, atau 2 dikuadratkan menjadi 4, dan 1 dikuadratkan menjadi 1. Nah, disitu kan otomatis bulatan ya, seperti itu. Dan itu pun seterusnya sampai jumlah datanya berapa tahun, seperti itu. Dan sekarang kita akan mencari, setelah mencari yang X2 nya itu, kita cari totalnya guys. Setelah itu kita juga akan mencari nilai XY nya tersebut. Nilai XY jangan lupa kita cari. Sedangkan nilai XY itu kita dapatkan dengan cara mengalihkan dari nilai X dengan nilai Y. Misalkan di 2014 itu kan ada nilai Y nya berapa dengan nilai X nya, itu dikalikan. Nah, di sini di tahun 2014 itu kita sudah mendapatkan di nilai Y nya itu 150.000. Nah, sedangkan di trennya atau nilai X nya itu ada -3, tinggal dikalikan, jadi total hasilnya itu di XY itu total hasilnya yaitu -450.000. Jadi sampai sini buat teman-teman itu paham ya. Tapi tetap min itu tetap dimasukkan. Dan juga seterusnya dari dari Y nya 157 yang 2015 nya itu dikalikan 2 sama dengan totalnya XY seperti berikut. Dengan total hasil dari yang tahun 2015, jumlah Y dikalikan dengan X sama dengan itu 314.000. Dan itu pun seterusnya nyampe ke tahun 2020 itu diperkalikan aja dari tens dikali Y, atau Y dikalikan X sama dengan XY. Sampai sini langsung kita totalkan saja teman-teman. Bagaimana untuk mendapatkan suatu bilangan itu kita totalkan dari nilai XY tadi. Dan akhirnya kalau sudah kita totalkan dari XY nya tersebut, kita sudah mendapatkan nilai totalnya yaitu 628.000. Nah, dan sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu buat persamaan regresi dari hasil total tersebut tadi, dari total hasil XY nya tadi. Dan tadi untuk mendapatkan nilai A, yaitu dari sigma Y tersebut, itu dibagi dengan N. Dari sigma Y nya tadi berapa, teman-teman pasti masih ingat dari yang slide sebelumnya. Nah, dari sigma Y nya tersebut itu terdapat totalnya itu 1.413.000. Nah, dan itu pun dibagi dengan N, dan N nya tadi ada nilai 7. Itu berarti 1.413.000 itu dibagi menjadi 7. Karena tadi kita lihat di slide sebelumnya bahwa datanya itu ada 7 kan,
jadi 7 tahun lah intinya seperti itu. Maka itu jadinya dibagi 7 dari total tadi. Maka dari sini dapatlah yaitu total 201.857 atau 201.857 lah. Kemudian kita untuk mencari yang nilai B-nya tersebut gitu. Nilai B-nya tadi yaitu dari hasil. Nah, kemudian dari nilai B-nya yaitu sigma X Y-nya tadi lah intinya, sigma X Y-nya itu dibagi X kuadrat. Maka dari nilai X Y itu totalnya kan 628.000 dibagi sama 28 dari total X kuadratnya tadi. Dari sini kita juga sudah mendapatkan hasilnya yaitu di angka 22428,57 atau 22.428,57. Nah, di sini setelah kita mendapatkan nilai A dan nilai B, nah di sini kita tinggal masuk aja guys. Itu maksudnya ke nilai persamaan regresinya ya buat teman-teman itu. Itu rumusnya satu, yaitu Y sama dengan A plus A atau nanti dikali X. Nah, dan sekarang dari total jumlah tadi yang A sama yang B itu kita totalkan di sini, kita tambahkan baru kita kalikan. Misalkan di sini itu A sama dengan kan 201.857, poin atau komanya itu 14. Nah, sedangkan B 628 apa itu 22.428,57. Nah, itu kita tambahkan. Di sini itu adalah persamaan dari umumnya tadi. Nah, di sini kita akan prediksi bagaimana sih nyari tahun 2021. Dari tabel kan ada 2020 nyampainya. Nah, 2021 kita cari. Nah, dan di sini kita akan prediksi data atau tahun di 2021. Pak teman-teman sudah paham lah sampai sini ya. Cara memprediksinya tersebut itu dari Y sama dengan itu 201.857,14 ditambah 22.428,57 dikali 4. Kenapa sih kok 4 Mas? Nah, karena ini yang perlu dijelaskan. Nah, di sini kan tadi tabel dari contoh perhitungan itu 2020. Tahunnya itu yang di trennya itu kan nyampe 3. Nah, berarti tahun 2021 berarti angka urutannya itu 4 gitu. Itu kan lambangan bulatnya di situ. Kalau misalkan nanti yang diminta 2022 ya berarti berurutan 5, jadi 4, 5 sampai seterusnya 6 gitu. Jadi buat teman-teman tahu ya itulah namanya tim series. Jadi kita kalikan 4 sehingga kita itu sudah mendapatkan dari nilai Y itu sama dengan 291.571,4. Nah, karena di sini adalah jumlah orang, jadi kita bulatkan, nggak ada nilai setengah itu nggak ada ya guys ya. Jadi Y sama dengan itu 291.572, komanya dihilangin atau dibulatkan menjadi 2 tadi, yaitu 572 yang belakang itu. Atau yang dimaksud itu digenapkan lah, paling enak itu gitu guys. Pokoknya saya enak bahasa kalian, tapi kalian itu intinya paham sampai sini ya. Jadi per slide itu kalau kalian baca seterusnya enak jadinya paham, tapi kalau memotong jebret sekian itu nggak bakalan paham apa itu namanya tim series yang jenis ganjil. Nah, sehingga di sini diprediksi pada tahun 2021 jumlah peserta KB-nya adalah yaitu 291.572. Itu jumlah yang mau KB itu seperti itu. Atau A sektor atau orang. Nah, begitu cara mencari atau membuat perhitungan persamaan regresi linear untuk data ganjil ya buat teman-teman. Nah, sekarang kita lihat untuk data yang genap guys. Nah, di sini kita perhatikan dari jumlah tahunnya itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada 8 ya, 8. Nah, itu kan 8 tahun. Untuk yang genap prosedurnya itu sebenarnya hampir sama. Tapi perbedaannya pada nilai trennya atau nilai X-nya. Kalau tadi pada ganjil itu kita cari titik mediannya, itu sudah pasti di satu titik. Nah, sedangkan pada data genap, nah pada nilai mediannya itu pada
data 2 titik gitu. Nah, sedangkan untuk di sini bahwa titiknya itu kita lihatkan saja pada di ganjil genapnya itu dari 2013, 2014, 2015 itu titiknya di mana aja itu kita lihat. Nah, bahwa di sini yang di tahun itu memperlihatkannya antara 2016 dan 2017. Nah, di sini teman-teman, jadi trennya atau X-nya itu kita langsungkan, yaitu bahwa di 2017 itu 0,5. Nah, sedangkan apa itu 2016-nya ya sama 0,5 tapi min ya, min dan plus. Nah, di sini adalah antara titik tengah dari tim seriesnya tersebut. Itu kuncinya di sini antara 2016 ke 2013, antara 2017 ke 2020 itu untuk menentukan yang saya akan datang. Tapi di sini jumlahnya sudah terhitung urutan karena tim series itu seperti apa. Di sini trend X-nya misalkan sebenarnya sudah gambar kan dari angka urutan itu 1,5, 2,5, 3,5 dan perhitungan 2021 sebenarnya kalau untuk trend X-nya itu sama, yaitu 4,5 itu berurutan. Itu untuk trend X-nya. Nah, di sini kita sudah ketahui yaitu jumlah peserta KB di total itu 1.543.000. Nah, dari total X2-nya itu 42. Perkaliannya pun sama di sini. Nah, perkaliannya sama di mana yaitu jumlah peserta KB atau Y dikalikan apa itu trennya, yaitu trennya 3,5. Sudah trennya 3,5. Nah, maka itu sama dengan itu 455.000. Nah, sedangkan XY sampai bawah itu sama perkaliannya itu. Jadi apa itu perkaliannya dari Y dikalikan dengan X. Nah, itu untuk menentukannya yaitu jumlah total dari XY yaitu 879.500. Nah, di sini. Jadi langsung kita ke tabel berikutnya atau slide berikutnya, yaitu rumus penjumlahannya, yaitu A sama dengan 1.543.000 dibagi sama dengan menjadi 192.875. Sedangkan B yaitu 879.500 dibagi 42. Nah, 42 itu kita lihat dari slide-nya bahwa X kuadratnya itu totalnya 42 ya guys ya. Di sini kalian juga pasti paham lah, karena penjelasan yang pertama hampir sama sebenarnya, selisihnya genap dan ganjil gitu aja. Nah, jadi kuncinya itu Y sama dengan A plus B kali X. Nah, di sini bahwa untuk menentukan apa itu, menentukan di sini itu cukup mudah. Hasil menentukan tahun dari 2021 maka sudah terjawab bahwa Y sama dengan 192.875,00 plus dengan atau ditambah 20.940,48 dikali 4,5. 4,5 itu hasil dari mana? Yaitu 4,5 itu berurutan nilai tim seriesnya, yaitu dari trends ya. Trennya kan dari 2020 kan sudah terlihat 3,5, berarti 2021 yaitu 4,5 gitu loh. Nah, di sini jadi totalnya itu 962.167 atau 962.167,5. Tapi di sini kita namanya orang ya, kita bulatkan menjadi 962.167,6 atau 68 intinya gitu ya. Sorry agak sedikit terbata-bata ya guys ya, karena bukan orang YouTubers ini kita main pembelajaran masalahnya gitu. Jadi buat teman-teman sampai sini saya rasa cukup jelas ya. Jadi mungkin agak pembahasannya seperti kuliah, jadi sedikit lama, jadi mohon dimaklumi karena ilmu itu enggak ada yang singkat langsung dapat, tapi kita memahami rumus. Ini kita mainnya rumus kalau di regresi linear. Jadi semoga ini manfaat buat kalian semuanya yang ingin belajar tim series. Ini caranya, bukan hanya sekedar kita main olah data saja, tapi di sini kita pembelajarannya itu sangat betul-betul detail. Dari cara bagaimana kita menentukannya, bagaimana kita menganalisnya, bagaimana kita mengetahui rumus tim series itu seperti apa urutannya antara ganjil dan genap. Buat teman-teman semoga manfaat. Saya rasa cukup pembelajaran kali ini yaitu tentang pengertian data tim series dan tata cara pembelajarannya gimana. Buat kalian semuanya semoga ilmunya manfaat dan semoga bisa diamalkannya lebih baik. Dari saya, apabila ada salah kata ya terbata-batanya ya mohon dimaafkan, juga dimaafkan ya guys ya gitu. Jadi buat teman-teman cukup ya kali ini ya, cukup jelas lah
ini cukup manfaat buat kalian gitu. Jadi saya akhiri dulu untuk kegiatan yang pembelajaran data tim series. Buat kalian semuanya sukses selalu. Kalau memang manfaat ya tolong di like and subscribe. Kalau bagi kalian manfaat cukup di like and subscribe and di share. Itu katanya ini yo gratis kayak gitu kan gitu. Kalau misalkan masih belum paham cara bikin skripsi atau cara apa ya bisa lah, namanya konsultasi di nomor di bawah ini juga nggak masalah. Buat teman-teman welcome semuanya, jaga selalu kesehatannya, tetap ikuti protokol karena ini masih musim COVID ya guys ya gitu. Dari saya Gus Duyanto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.